Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Reinhard Gabriel Mars Ketaran, dimana saya dengan NIM 22053111114 di sini akan menjelaskan pada bagian chapter 4 dimana proses for plastik, dimana pada mata kuliah material dan proses dengan dosen pengampu Prof. Dr. Cokordater T. Gede Tirta Nindya STMT. Yang pertama itu bagaimana plastik itu dibuat, dimana dengan senyawa kimia organik yang berbobot molekul tinggi yang strukturnya dihasilkan dari ikatan berulang molekul-molekul kecil, itu yang disebut monomer, dimana molekul rantai panjang yang dihasilkan itu disebut polimer. Dimana itu terdapat dua jenis plastik, yang pertama itu ada termoplastik dan yang kedua itu ada termoset, dimana termoplastik itu yang melunak dan meleleh saat dipanaskan, sedangkan termoset itu yang molekul-molekul panjangnya saling terikat. Setelah itu ada bagian addition polymerization, mana polimerisasi sederhana kopi. Sederhana itu kombinasi molekul tanpa melepaskan produk sampingan, dimana reaksi polimerisasi adisi itu untuk menghasilkan polietilena dari monomer etilena dengan adanya katalis, misalkan peroksida atau zat inisiator lain akan memicu terbentuknya radikal bebas. Seperti gambar di samping ini ada contoh gambar reaksi polimerisasi adisi untuk polietilena. Selanjutnya ada mixing by tumbling. Mana bagian mixing by tumbling ini? Mixing by tumbling ini mencampur serbuk secara homogen dengan cara putaran lambat yang membuat bahan jatuh dan membagi dan bergabung kembali terus-menerus, dimana gerakan ini menimbulkan efek pencampuran tanpa adanya kompresi atau gesekan keras. Seperti gambar di samping ini ada contoh pencampuran dengan cara diputar dalam tong berbentuk V. Ini intensive dry mixing. Di gambar di samping ini ada pencampuran kering intensif, dimana dengan tipe baling-baling, dimana mesin pengaduk intensifnya itu yang menggunakan propeller atau impeller berputar cepat untuk mencampur bahan kering dengan bantuan pendingin dan saluran pembuangan. Selanjutnya ada internal intensive bed mixing, dimana di sini ada Benbury mixer, itu adalah mesin pencampur padatnya, dimana menggunakan rotor ganda untuk mencampur bahan padat kental dengan cara meremas, melipat, dan menggesernya dengan sambil dikendalikan pada suhu mesin. Seperti gambar yang di bawah ini adalah gambar penampang melintang dari mixer Benbury. Rotornya itu di dalam dua ruang silinder paralel meremas. Ini ada continuous mixing. Dimana continuous mixing ini digunakan untuk mencampur bahan secara kontinu pada industri, karet, plastik, makanan, dan farmasi seperti lain-lainnya, dimana materialnya itu masuk melewati feed dan tercampur dalam mixing chamber, lalu keluar homogen lewat discharge gate tanpa perlu berhenti. Seperti gambar pada bawah ini adalah contoh pencampuran kontinu dengan mixer yang mirip dengan tipe Benbury. Ini ada mixing yang disimulate to roll mills. Yang dimaksud ini adalah proses pencampuran dan pembentukan, di mana diikuti dengan pemotongan dan pencacahan untuk menghasilkan potongan yang kecil atau granul. Dua roll mencampur bahannya, contohnya seperti karet, plastik atau resin yang padat. Kemudian melakukan perataan dan pelebaran menjadi lembaran tipis yang lebih keriting atau ditching, memudahkan penanganan dengan mengubah lembaran menjadi potongan kecil yang praktis. Selanjutnya ada compression and transfer molding, dimana pada metode ini menempatkan reform dalam cetakan panas, setelah itu menekannya hingga mengikuti bentuk kaki, kemudian materialnya itu mengeras menjadi produk yang lebih jadi. Dimana yang pertama itu performnya atau dari bahan awal, setelah itu ke upper platen, dimana menekan mold atas ke bawah, setelah itu ada mold ceketakan, dimana tempat bentuk produk itu mulai terbentuk. Setelah itu ada heating canals. Heating canals ini adalah saluran pemanas yang digunakan untuk menjaga suhu tinggi agar materialnya itu melembek dan terjadi reaksi kering.
Selanjutnya ada lower platen, dimana itu yang dimaksud pada plat bawah atau penahan moldnya. Dan yang keenam itu ada injector pins, dimana itu akan mendorong produk keluar setelah selesai dari material mengeras. Seperti gambar di samping ini ada ilustrasi skema dari proses tersebut. Juga ada transfer molding. Pada transfer molding ini ialah metode pembentukan thermoset, di mana karet yang mirip dengan injection molding, tapi materialnya dimasukkan melalui ruang transfer atau transfer port sebelum menuju ke cavity. Seperti gambar yang di bawah ini, pada bagian A itu ada preform yang dipanaskan dari bahan thermosting. Yang bagian B itu pada posisi cetakannya menutup. Dan yang C itu adalah setelah cetakan naik dan diawetkan, maka cetakan terbuka dan menjauh dari bagian. Selanjutnya ada screw transfer molding. Pada bagian ini, pembentukan plastik termoplastik atau thermoset menggunakan kombinasi screw atau bulir dan transfer arm. Dimana pada yang pertama itu bahan plastik kita masukkan ke hopper. Setelah itu screw-nya berputar dan mendorong bahan sambil melelehkannya. Setelah itu plastik mulai cair dan dikumpulkan di depan screw, lalu pindah ke ruang transfer. Dan setelah itu transfer ram menekan plastik cair ke dalam mold. Setelah itu plastik mengisi rongga cetakan, mendingin dan mulai mengeras. Setelah mengeras, mold kita buka dan produk mulai kita keluarkan. Seperti ini adalah contoh cetakan transfer screw atau bulir. Selanjutnya ada injection molding. Pada injection molding ini sudah masuk conventional injection molding. Pada metode ini pembentukan plastik itu dengan cara menyuntikkan bahan plastik cair itu ke dalam cetakan dengan menggunakan tekanan yang lebih tinggi untuk membentuk produk sesuai bentuk cetakan pada mesin itu. Dimana bahannya itu, dimana langkah-langkahnya itu, setelah butiran dimasukkan ke hopper, screw berputar sambil mendorong bahan ke depan dan bahan mulai meleleh karena panas dari pemanas listrik. Setelah itu screw bergerak maju cepat menyuntikkan plastik cair ke dalam cetakan melalui nozzle, dimana plastik ini di dalam mold mendingin dan mengeras. Dan mold mulai dibuka setelah produk mengeras, dan produk itu akan dikeluarkan dari cetakan dan proses siap diulang. Seperti gambar ilustrasi di atas ini adalah ilustrasi pencetakan injeksi, di mana beberapa contoh seperti pada bagian pertama itu ada gaya penjepit cetakan, di panah yang kedua itu ada pelat cetakan yang dapat digeser-geser, yang ketiga itu ada pelaten yang tetap, dan seperti ini. Dan pada yang 12 itu ada gerakan putar dan bolak-balik skrunya. Ini ada laser injection molding. Pada metode ini dimana ring yang bisa kita singkat dengan ring, dimana proses ini proses manufaktur untuk membuat komponen plastik atau polimer, terutama yang berbasis polyurethane dan bahan thermoset lainnya. Dimana proses ini berbeda dengan injection molding, biasa karena melibatkan reaksi kimia cairan di dalam cetakan sehingga membentuk polimer yang lebih padat. Seperti ini contoh skema reaksi cetak injeksi. Itu ada co-injection or sandwich molding. Pada metode ini, dimana mesinnya akan mulai dilengkapi dengan dua unit injeksi. Satu dilengkapi dengan skin material dan satunya itu ada core material. Dua material dihubungkan ke cetakan melalui centrifuge, di mana skin ini akan disuntikkan lebih dulu ke dalam cetakan. Dan saat bersentuhan dengan jenis cetakan yang dingin, maka material ini mulai membentuk lapisan tipis padat di sekeliling cetakan. Maka inilah yang nantinya akan menjadi permukaan luar produk. Ini ada gas assisted injection molding, biasa kita singkat GAIM. Dimana pengembangan ini dari injection molding yang menyuntikkan gas bertekanan ke dalam plastik cair pada cetakan untuk menghasilkan bagian berongga atau hollow. Produk ini dimana produk ini yang memiliki akhirnya itu ringan, kuat, dan memiliki kualitas permukaan yang lebih baik. Di gambar di bawah ini adalah cetakan injeksi berbantuan gas, dimana menghasilkan komponen dengan sifat serupa dengan komponen yang dicetak dengan busa struktur. Selanjutnya ada thermofing atau vacuum forming. Pada thermofing ini proses strike vacuum forming, mana proses ini
memanfaatkan pemanas dan tekanan atmosfer via vakum. Ini untuk menekan lembaran plastik lunak agar mengikuti bentuk cetakan tersebut. Selanjutnya ada draft vacuum forming. Pada proses ini, salah satu variasinya ada metode thermoforming, di mana lembaran plastik akan dipanaskan lalu diselimut draft ke atas meldmold dengan bantuan vakum. Seperti proses-prosesnya pada gambar di bawah ini. Dimulai dari proses yang pertama itu, lembar plastiknya diletakkan di atas cetakan jantan dan mulai dipanaskan, dan seterusnya sampai proses akhir. Selanjutnya ada block assist forming. Pada proses ini adalah variasi thermoforming, di mana lembaran plastiknya itu akan mulai dipanaskan, ditekan dengan plug ke dalam pencetakan, lalu divakum atau menempel rapat. Di mana metode ini lebih efektif untuk menghasilkan produk berdinding seragam pada cetakan yang dalam. Selanjutnya ada metode slip-ring forming atau biasa slip forming juga. Proses ini adalah proses thermoforming, di mana lembaran plastik panas ditarik ke dalam cetakan dan melalui ram, dan lembaran itu akan ditahan oleh cincin pegas sehingga bisa meluncur masuk saat dibentuk pada cetakan, di mana menghasilkan distribusi ketebalan yang lebih seragam. Kemudian method mold forming. Pada proses ini, proses thermoforming, di mana lembaran plastik itu akan ditekan di antara cetakan jantan dan betina sehingga terbentuk sesuai kontur cetakan, lalu didinginkan dan dilepaskan. Di mana hasilnya itu biasanya itu adalah komponen otomotif, produk kemasan dengan bentuk presisi, atau peralatan medis yang sekali pakai, ataupun komponen industri dengan kontur yang lebih kompleks. Selanjutnya ada rotational molding. Pada proses ini digunakan membentuk produk plastik berongga, di mana cara memanaskan serbuk atau pelet plastik itu yang berputar. Yang pertama itu ada loading stationnya atau stasiun pemuatannya. Yang kedua itu ada bagian oven atau bagian pemanasannya. Dan pada bagian ketiga itu ada cooling chamber atau bagian pendinginannya. Seperti gambar di samping, ini adalah gambar tata letak peralatan. Selanjutnya ada blow molding, di mana blow molding ini pada bagian ekstrusum blow molding, di mana tabung plastik atau parison diekstrusi. Setelah itu kita tiup dengan udara dalam cetakan hingga membentuk botol plastik yang berongga. Yang pertama itu ada ekstrusi parison, yang kedua itu ada bagian peniupan atau blowing, yang ketiga itu ada bagian pendinginan dan pelepasan. Setelah itu akan menjadi produk. Selanjutnya ada proses for reinforced thermosetting plastics. Pada metode pertama itu ada hand layup, di mana hand layup ini menunjukkan tahapan utama dalam proses hand layup itu, di mana lapisan serat dan resin diaplikasikan ke dalam cetakan untuk membuat komponen komposit yang kuat dan ringan. Proses ini dimulai dengan mempersiapkan cetakan, mengaplikasikan gel coat, menata lapisan serat penguat, dan menambah resin kataks. Dengan meratakan dan mengeluarkan udara menggunakan roller, maka dibiarkan mengeras pada suhu ruang atau dalam oven. Selanjutnya ada metode spray up. Pada metode ini komposit dengan menyemprotkan campuran resin dan serat cincang ke dalam cetakan dan kemudian diratakan dengan roller untuk menghasilkan bentuk akhirnya. Seperti skemanya bisa kita lihat pada gambar di samping ini, di mana cetakan semprot dan bagian plastik thermosettingnya itu yang diperkuat. Selanjutnya ada bagian filament winding. Pada bagian filament winding ini, di mana metode pembuatan produk komposit thermoset yang diperkuat serat dengan cara melilitkan serat kontinu yang telah dilapisi resin pada suatu mandrel atau cetakan yang berbentuk silinder atau bentuk lain. Di mana tahap awalnya itu serat kontinu ditarik oleh superheater. Setelah itu seratnya melewati part resin untuk dilapisi resin thermoset cair. Setelah itu serat basahnya itu akan dililitkan di atas mandrel yang berputar dengan sudut tertentu sesuai kekuatan yang kita inginkan. Setelah itu proses pelilitan diulang hingga ketebalan strukturnya mulai tercapai, dan setelah itu strukturnya mulai dikeraskan, dan ada mungkin ini bagian opsional, itu mentrolnya mulai dilepas dan menghasilkan tabung atau tangki komposit yang berongga dengan yang sangat kuat dan ringan. Seperti ini proses
proses skema gambar dari metode ini. Itu ada full forming. Kalau pada proses full forming ini, metode produksinya itu berkontinu untuk membuat profil komposit termoset dengan penampang tetap seperti batang, pipa, bak atau balok. Istilah full torsion ini berasal dari gabungan full dan extrusion, karena materialnya itu mulai ditarik melalui cetakan panas dan membentuk profil pada bagian akhir. Kita dapat melihat pada skema metode ini pada gambar di bawah. Selanjutnya ada proses casting of plastik, di mana bagian awal itu ada metode glass casting of sheet, di mana metode ini menggunakan bentuk lembaran polimer termoset, misalnya polimetil, melacrylat atau PMM, dengan permukaan yang sangat halus dan ketebalan yang seragam. Ini cocok untuk produk optik dan dekoratif. Jadi gambar di samping ini adalah gambar peralatan untuk pengocoran sel lembaran. Selanjutnya ada metode continuous casting of sheet, di mana sistem ini menggunakan sistem dua sabuk baja tahan karat yang mulai bergerak dengan resin akrilik cair dituangkan di antaranya dan kemudian melalui zona pemanasan dan pendinginan, dan hasilnya adalah lembaran akrilik padat yang berbentuk secara kontinu. Metode ini menggabungkan kualitas tinggi seperti cell casting dengan efisiensi produksi proses industri. Di gambar di bawah ini adalah gambar skema peralatan yang digunakan untuk pengecoran kontinu lembaran akrilik. Selanjutnya ada plastik extrusion. Pada bagian ini ekstrusi itu mulai pemaksaan plastik semi padat yang dipanaskan melalui cetakan, dan bentuk penampangnya itu akan tetap sama saat mendingin dan memadat, di mana penampang skematik dari proses ekstrusi plastik itu merupakan salah satu metode pembentukan plastik. Ini adalah tampilan penampang plastik. Kemudian ada extrusion coating yang laminating, di mana pada proses pelapisan plastik cair pada bahan substrat secara kontinu menggunakan mesin ekstrusi, kemudian dinginkan, ditekan, dan digulung menjadi produk yang laminasi siap pakai. Selanjutnya ada blow mill extrusion. Pada bagian ini metode utamanya untuk memproduksi film plastik tipis seperti kantong plastik, bungkus makanan, dan embaran plastik, di mana dimulai dengan melelehkan butiran plastik atau resin dalam extruser, lalu dilewatkan ke dai cincin sehingga keluar sebagai tabung plastik panas. Selanjutnya ada film extrusion. Metode ini membuat plastik datar menggunakan pendinginan cepat oleh chill roll, di mana dengan melelehkan butiran plastik ke extruder, lalu melewatkan ke dai datar sehingga keluar sebagai lembaran film panas, dan film tersebut langsung ditempelkan ke chill roll berpendinginan air untuk didinginkan cepat dan memperoleh permukaan yang halus. Maka selanjutnya filmnya mulai dipisahkan oleh stripping roll dan diarahkan oleh idle roll, kemudian tepinya mulai dipotong oleh edge trim selector, dan terakhir film itu akan ditarik oleh full roll dan digulung pada TK drill menjadi gulungan film siap pakai. Selanjutnya ada proses calendering. Pada metode calendering ini, lembaran plastik tipis itu menggunakan tekanan dan panas dari roll yang logam berputar, dan proses ini menghasilkan film dengan permukaan yang lebih halus, tebal, dan seragam dengan kualitas tinggi yang biasa sering kita gunakan untuk bagian PVC, dimana yang bahannya ini roll logam besar ini yang berputar berlawanan arah satu sama lain, dan bahan plastik yang telah dipanaskan tadi dilewatkan di antara roll-roll tersebut. Hasil akhirnya adalah lembaran plastik tipis yang keluar dari roll terakhir menuju roll tambahan untuk bagian pendinginan, penarikan, dan penyelesaian permukaan atau finishingnya. Seperti contoh di bawah ini, ada beberapa roll. Ini adalah skema pembentukan film plastik secara calendering. Dan ada proses vinyl dispersion process. Pada proses ini, bagian pertama itu ada knife coating. Metode ini melapisi permukaan bawah dengan lapisan plastik cair seperti vinyl plastisol, di mana vinyl plastisolnya mulai dituangkan ke permukaan yang bergerak di atas roll, sehingga bahan akhirnya itu bahannya dilewatkan ke oven dan menciptakan permukaan yang lebih halus. Selanjutnya bagian roll coating. Roll coating ini memiliki dua metode,
Yang satu itu adalah pelapisan dengan roll yang digunakan memberikan lapisan cair pada permukaan bahan. Yang pertama itu ada direct roll coating, yang bagian kedua itu ada three roll nib reverse coating. Ini ada perbedaan dua gambar ini. Ini adalah perbedaan proses A dan B. Selanjutnya ada bagian welding and adhesive bonding of plastics, di mana bagian ini pengelasan plastiknya menggunakan dengan memanaskan potongan-potongan termoplastik yang akan disambung pada area sambungan hingga melunak atau meleleh dan menyatu. Dan pengelasannya itu dilakukan ketika dibutuhkan komponen yang besar atau kompleks yang tidak praktis. Atau untuk membuatnya itu adalah proses primer. Pengelasan atau pengikatan dulunya juga akan digunakan ketika komponen dengan warna atau material berbeda akan disambung atau ketika komponen lainnya mulai akan ditutup. Selanjutnya ada friction or spin welding, di mana proses pengelasan ini gesekannya itu melalui akibat rotasi, di mana satu bagian plastik putar dan ditekan ke bagian lain hingga meleleh dan menyatu, seperti pada proses bagian di bawah. Ini adalah gambaran skema friction or spin welding. Selanjutnya ada vibration welding, di mana vibration welding ini dua bagian plastik ditekan bersama dengan digetarkan dengan frekuensi yang lebih tinggi sehingga gesekan antara permukaan sambungan menghasilkan panas yang melelehkan plastik di area kontak. Maka setelah itu getarannya mulai dihentikan dan tekanan tetap diberikan hingga sambungan mendingin dan menyatu kuat, sehingga pergerakan komponen yang mengalami pengelasan getaran dapat bersifat linear atau. Selanjutnya ada metode ultrasonic welding, di mana proses ini menggunakan getaran ultrasonik yang berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan panas, dan akibat panas itu yang menghasilkan gesekan internal di area sambungan sehingga plastik meleleh dan menyatu dengan kuat. Selanjutnya ada proses electromagnetic adhesive bonding. Pada metode elektromagnetik ini proses pengingatan itu menggunakan panas dari induksi elektromagnetik, di mana arus listrik frekuensi tinggi dialirkan ke junction coil dan menghasilkan medan elektromagnetik bolak-balik di sekitar koil medan ini, dan itu akan menghasilkan panas dan mulai merekatkan kedua bahan plastik tersebut. Selanjutnya ada proses surface finishing and decoration process for plastics. Pada bagian pengelasan plastik yang dilakukan sebelumnya, itu akan melakukan proses finishing, di mana pengelasan atau pengikatan komponen plastik dilakukan ketika kita membutuhkan komponen yang lebih kompleks dengan membuatnya dengan proses primer. Pada awal ada metode corona discharge. Pada metode ini, aktivifikasi permukaan plastik menggunakan muatan listrik tegangan tinggi, di mana tegangan tinggi itu bertujuan untuk menghasilkan muatan listrik di ujung elektroda, dan muatan ini melewati celah udara dan membentuk sinar listrik halus atau plasma disebut corona discharge. Dan ketika permukaan itu melewati bawah elektroda, maka menyebabkan terjadinya oksidasi ringan di permukaan film, maka mulai terbentuk gugus polar pada permukaan. Ini meningkatkan energi permukaan plastik sehingga lebih mudah menempel dengan tinta, cat, atau perekat. Selanjutnya ada metode hero stamp, di mana metode ini umum untuk mengaplikasikan dekorasi bahan cetak dan perubahan permukaan lainnya pada produk plastik. Selanjutnya ada proses order plastic process. Beberapa proses yang lainnya, yang pertama itu ada ultrasonic insertion, di mana metode ini menggunakan getaran ultrasonik yang diarahkan ke bagian insert. Ini akan menyebabkan bagian tersebut bergetar secara ultrasonik saat ditempatkan ke lubang, di mana panas gesekan melembutkan plastik dan memungkinkan insert ditekan masuk. Seperti gambar di bawah ini adalah gambar metode skema metode penyisipan ultrasonik untuk logam ke bagian plastik. Dan ada bagian rubber and glass numbers, dimana yang pertama itu ada natural rubber. Ini diproduksi dari latex getah pohon karet, dimana sifat utama dari bahan ini yang pertama itu adalah elastisitas yang lebih tinggi, yang kedua itu lebih tahan aus dan sobek, yang ketiga itu ada sensitif terhadap suhu,
Dia lebih cepat melembek pada saat panas dan lebih cepat mengeras pada saat dingin. Yaitu ada rumer sintetik. Ini dibuat dari proses polimerisasi dengan bahan kimia turunan minyak bumi, di mana ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada jenis SBR, styrene butadiene rubber. Itu contohnya seperti ban mobil atau sabuk konveyor. Ada juga jenis NBR atau neutral rubber. Itu lebih tahan minyak. Itu digunakan untuk seal dan selang bahan bakar. Selanjutnya ada jenis neoprene. Itu lebih tahan cuaca dan minyak. Selanjutnya ada butyl rubber. Itu lebih tahan gas dan dipakai untuk bagian ban dalam. Rubber compounding. Rubber compounding itu memiliki sifat karet mentah agar sesuai untuk aplikasi tertentu, di mana aditifnya itu diperlukan untuk memberikan kekuatan, elastisitas, ketakutan, tingkat kekerasan dan ketahanan abrasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada rubber fabrication methods, di mana ini mirip dengan metode yang digunakan pada plastik, di mana terutama plastik termoset. Pencetakannya biasanya juga dilakukan dengan teknik cetakan kompresi atau transfer, dan pencetakan injeksi juga digunakan, di mana terutama dengan elastomer atau thermoplastik, dan metode calendering juga digunakan untuk memberikan lapisan karet pada kain. Dengan ekstrusi digunakan secara luas dalam pembuatan komponen water stripping, selang ban dalam dan ban. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.